Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Sapitra dari perwakilan kelompok 3 reguler 3 yang beranggotakan Nurdifa Vivalingga, Ratu Aulia Amanda, Sabina Nurul Hidayah, Seli Puspitasari, Siti Holifah, Uci Anwari, dan Devi Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sanitasi hotel. Pengertian hotel. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan dan minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus atau perjanjian tanpa membeli barang yang disertai dengan perundingan sebelumnya. Menurut peraturan yang dituangkan dalam SK Menpar Postel, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 37/PW 340/MPPT 86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel Bab 1 Pasal 1 Ayat B, dalam SK tersebut menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut SK Menteri Perhubungan Nomor PM 10/PW 301/PHB 77, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang yang memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makanan dan minuman. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Hotel adalah suatu usaha komersial. 2. Hotel diperlukan untuk umum. 3. Hotel mempunyai sistem pelayanan. 4. Hotel menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada selama tamu tinggal di hotel. Tamu pasti memerlukan berbagai fasilitas seperti telepon, mencuci pakaian, TV, kolam renang, dan lain-lain. 5. Hotel memiliki fasilitas akomodasi seperti kamar, makan, dan minum. Peranan hygiene dan sanitasi hotel. Hotel yang saniter akan sangat menunjang dalam memberikan kepuasan kepada para pengunjung. Dalam hal ini, sanitasi dapat mempunyai peran fisik dan psikologi. Peran fisik. Sanitasi diharapkan dapat memberikan jaminan kebersihan umum di luar atau di dalam bangunan hotel. Pengertian kebersihan di sini dalam arti luas yang meliputi kebersihan air, makanan minuman, kuman-kuman dapur, WC, peralatan, serta dari gangguan serangga dan binatang pengerat seperti tikus. Peranan psikologis. Peranan sanitasi hotel di sini adalah dapat menjamin rasa kepuasan dari para tamu atau pengunjung hotel tersebut maupun para karyawan atau pengelola hotel. Kepuasan tersebut dalam arti memberikan rasa rileks, comfort, security, safety, dan privacy. Sanitasi hotel mempunyai manfaat, yaitu manfaat dari segi kesehatan. 1. Menjamin lingkungan kerja yang saniter. 2. Melindungi tamu maupun karyawan hotel dari gangguan faktor lingkungan yang merugikan kesehatan fisik maupun mental. 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dan penyakit akibat kerja. Manfaat dari segi bisnis operasional hotel. 1. Keadaan hotel yang saniter sangat berguna untuk sales promotion yang secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah tamu. 2. Meningkatkan nilai peringkat dari hotel tersebut. Peranan hygiene dan sanitasi dalam menjaga kualitas makanan. Untuk menjamin kesehatan dan keamanan makanan pada saat dikonsumsi oleh tamu. Untuk mencegah terjadinya komplain dari tamu. Menjamin kepuasan tamu, memenuhi kebutuhan tamu. Kualitas yang dihasilkan dapat mencerminkan keadaan hotel itu. Penerapan hygiene dan sanitasi hotel. Untuk melaksanakan hygiene dan sanitasi diperlukan beberapa langkah agar semua dapat berjalan beriringan, yang harus sesuai dengan standar operational procedure preparation. Penggunaan dari standar operational procedure preparation adalah untuk menjaga keselamatan dan kebersihan dalam menyiapkan bahan makanan sebelum diolah, yang terdiri dari beberapa persyaratan. Persyaratan hotel. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 14/U/88 tentang pelaksanaan ketentuan usaha dan penggolongan hotel. Persyaratan kelas hotel berbintang 4 yaitu sebagai berikut. A. Lokasi dan lingkungan. 1.
mudah dicapai kendaraan umum atau pribadi roda 4, langsung ke area hotel. 2. Bebas polusi. B. Taman. 1. Dalam atau di luar. 2. Tempat parkir. 3. Kapasitas 1:6 dengan jumlah kamar hotel. C. Olahraga dan rekreasi. 1. Tersedia sarana kolam renang untuk dewasa dan untuk anak-anak dengan fasilitasnya. 2. Tersedia sarana olahraga dan rekreasi lainnya yang merupakan pilihan seperti fitness center, sauna, game room, bowling, tenis, dan lainnya. D. Bangunan. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam 1. Lobi, 2. Kamar tidur, 3. Restoran, 4. Function room. E. Peralatan teknis bangunan. 1. Transportasi mekanis atau elevator, kapasitas minimal 6 orang, elevator tamu dengan pelayanan terpisah. F. Utilitas. 1. Air, tersedia instalasi air dingin dan panas. 2. Listrik, tersedia genset dengan kapasitas minimal 50% kapasitas PLN. 3. Tata udara, pendingin dengan AC untuk ruangan yang tidak mempergunakan AC. Ventilasi harus baik. 4. Tersedia ruang mekanik dan workshop. G. Komunikasi. Komunikasi ini meliputi 1. Tersedia telepon 4 saluran untuk sambungan lokal serta interlokal. 2. Tersedia house phone dan PABX. PABX ini dikenal sebagai Private Automatic Branch Exchange, adalah perangkat penyambung komunikasi telepon atau interphone atau intercom yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan satuan sambungan telepon. 3. Tersedia telex. Telex ini adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telepon yang berfungsi mengirim pesan berbasis teks. Jaringan ini menyediakan media umum pertama untuk komunikasi data internasional dengan menggunakan teknik sinyal standar dan kriteria operasi yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union. Central TV, radio, dan paging system. Paging system ini adalah fasilitas pengaturan sistem penyampaian informasi suara antar ruangan kelas atau indoor maupun antar lokasi atau outdoor dalam suatu komplek atau area sekolahan, dilengkapi dengan output selector untuk melakukan panggilan atau pengumuman ke semua ruang kelas atau acak. H. Pencegahan bahaya kebakaran terdiri atas 1. Alat deteksi dini asap atau panas. 2. Alat pencegahan atau pemadam kebakaran, fire extinguisher atau alat pemadam api, fire hydrant atau keran kebakaran, serta sprinkler system atau sistem penyiram. 3. Pintu dan tangga darurat. 4. Pintu kamar tahan api atau bangunan di atas 4 lantai. 5. Keamanan, pos jaga pada tiap pintu keluar masuk. 6. Pembuangan limbah. I. Kamar tamu. Kamar tamu ini mencakup 1. Jumlah kamar minimal. Dalam 50 kamar standar terdapat 3 kamar suite. Semua kamar dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. 2. Luas minimal kamar standar, yaitu 24 meter kuadrat dan kamar suite 48 meter kuadrat. 3. Tinggi gambar minimal 2,60 meter. 4. Perlengkapan kamar tidur terdiri dari tempat tidur untuk 1 atau 2 orang, lemari pakaian, meja kecil di samping tempat tidur, meja rias untuk kursi, meja dengan 2 buah kursi sofa, koper, dan TV. 5. Perlengkapan kamar mandi seperti bathtub, tempat cuci tangan, dan kaca rias dan WC. 6. Tersedia alat pengatur AC di kamar tidur dan ventilasi atau exhaust fan di kamar mandi. 7. Sebagian interior kamar mencerminkan suasana Indonesia. Berikut adalah gambar-gambar dari kamar tamu.
K. Bar. Bar ini terdiri dari 1. Tersedia satu bar terpisah dari restoran. 2. Standar luas 1,1 meter kuadrat atau tempat duduk. 3. Untuk ruangan baru yang tertutup harus dilengkapi dengan AC. M. Area publik. Area publik ini meliputi 1. Lobi. Luas minimal 100 meter kuadrat dan tata udara diatur dengan atau tanpa mengatur suhu. 2. Lounge. Perlengkapan meja dan kursi sofa. 3. Telepon umum. Tersedia telepon umum yaitu 2 ekstern dan 2 intern. 4. Toilet umum. Toilet pria yaitu 4 urinair, 2 WC, dan wastafel. E. Area administrasi. 1. Tersedia tempat penerimaan tamu, information, kasir, ruang penitipan barang berharga, ruang penitipan barang tamu, ruang pemesanan kamar hotel, ruang pimpinan front office, dan ruang operator telepon. 2. Tersedia kantor pimpinan hotel, wakil pimpinan, pemasaran, personalia, pembelian, dan keuangan. O. Area tata graha. 1. Tersedia uniform room. 2. Tersedia ruang lona dengan luas minimal 50 meter persegi. 3. Tersedia ruang pelayanan kamar tamu minimal 1 buah untuk setiap kamar. 4. Tersedia area lounge and phone dengan luas minimal 20 meter persegi. P. Area binatu. Luas minimal ruang binatu 60 meter persegi. Q. Area dan ruang operasional. 1. Tersedia ruang bahan makanan dan minuman, gudang peralatan dan perlengkapan, gudang engineering, gudang botol kosong, dan gudang barang bekas. 2. Tersedia ruang loker dan kamar mandi untuk pria minimal 3 WC, 3 urinoir, dan 5 shower. 2 WC dilengkapi dengan air panas dan air dingin. 3. Tersedia ruang makan karyawan yang berdekatan dengan dapur karyawan. 4. Ruang untuk ibadah. Sasaran sanitasi hotel. Pada umumnya, sasaran sanitasi hotel menyangkut 2 hal, yaitu sanitasi lodging dan sanitasi catering. Sanitasi lodging adalah pengawasan sanitasi yang menyangkut urusan kerumah tanggaan atau housekeeping hotel, yang meliputi bangunan dari fasilitasnya seperti halaman, sampah, pembuangan air kotor, dan lain-lain. Ruang lingkup sanitasi lodging meliputi wilayah luar bangunan dan hotel atau external hotel area yang terdiri dari halaman, tempat parkir, pertambangan pembuangan sampah, pembuangan air kotor. Adapun wilayah di luar bangunan hotel yang diperhatikan dalam penerapan higien dan sanitasi hotel, antara lain A. Tempat parkir. 1. Cukup luas untuk menampung kendaraan tamu hotel sebagai patokan untuk setiap 5 kamar perlu disiapkan 1 tempat parkir. Yang kedua, lantai parkir harus keras, sebaiknya di aspal atau beton, sehingga tidak becek pada waktu hujan dan tidak berdebu pada waktu musim kemarau. Yang ketiga, diberikan lampu penerangan sesuai luas tempat parkir. Yang keempat, perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas untuk mencegah terjadinya ketidakteraturan kendaraan. Yang kelima, perlu disediakan gardu parkir lengkap dengan WC dan urinior. B. Pertamanan dan pertanaman. Yang dimaksud di sini ialah sebisa bidang tanah yang ditanami oleh berbagai macam tanaman dengan maksud untuk memperindah pemandangan, mencegah terjadinya erosi, menjaga kesegaran udara. C. Penyediaan air. 1. Penyediaan air untuk di hotel perlu mendapat perhatian dan harus memenuhi persyaratan standar sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Permenkes nomor 416/Menkes/PU/11/1990. Penyediaan air untuk di hotel didapat dan diperoleh dari air ledeng atau pump dan air tanah atau sumur bor. D. Pembuangan sampah. Secara umum, cara-cara penanganan sampah meliputi 4 kegiatan, yaitu penampungan, pengumpulan, dan pengangkutan. 2. Wilayah di dalam atau internal hotel area yang terdiri dari sanitasi umum, sanitasi kamar, sanitasi toilet, sanitasi ornamen. 2. Wilayah di dalam hotel atau internal hotel area yang terdiri dari sanitasi umum, sanitasi kamar, sanitasi toilet, sanitasi ornamen. Wilayah dalam bangunan hotel meliputi sanitasi umum, sanitasi kamar, dan lain-lain. A. Sanitasi umum. 1. Sasaran sanitasi umum ini meliputi bangunan atau gedung hotel. 2. Harus kuat atau kokoh, tidak memungkinkan sebagai tempat berkembang biaknya serangga dan tikus. 3. Penggunaan ruangan dipergunakan sesuai dengan fungsinya. 4. Konstruksi lantai bersih dan tidak licin. 5. Bagian yang tidak selalu kontak dengan air dibuat miring ke arah saluran pembuangan air agar tidak berbentuk genangan air. 6. Dinding bersih permukaan yang selalu
berkontak dengan air harus kedap air. 7. Atap harus kuat dan tidak bocor serta tidak memungkinkan terjadinya genangan air. 8. Tinggi langit dari lantai minimal 2,5 meter. 9. Pintu dapat dibuka dan ditutup serta dikunci dengan baik serta dapat mencegah masuknya binatang pengganggu. Berikut adalah gambar sasaran sanitasi umum meliputi bangunan atau gedung hotel. B. Pencahayaan. Adapun pembagiannya sebagai berikut. 1. Ruang untuk kegiatan dengan resiko kecelakaan tinggi lebih dari 300 lux. 2. Lampu tamu lebih dari 60 lux. Lampu tidur lebih dari 5 lux. Lampu baca lebih dari 100 lux. Lampu rileks lebih dari 30 lux. Dan fasilitas hotel meliputi kebersihan tirai karpet, furniture, elevator, dan lain-lain. 3. Sanitasi kamar. Kamar merupakan suatu bagian dari hotel yang sangat penting agar para tamu bebas dapat beristirahat dan melakukan apa saja tanpa terganggu. Syarat sanitasi kamar hotel meliputi: A. Kebersihan umum. Kamar harus selalu dibersihkan setiap hari karena kamar dapat dikotori oleh debu, zat kimia, bahkan lumut, jamur, atau kuman. Pengotoran oleh debu dapat dihilangkan dengan jalan menyapu dan membersihkan ruangan termasuk perawatan kamar yang ada secara rutin. Pengotoran oleh zat kimia misalnya noda yang dapat di lantai dinding, asbak meja, dan lain-lain dibersihkan dengan memakai zat kimia tertentu yang dapat dipakai untuk menghilangkan noda-noda tersebut. Sedangkan pengotoran oleh lumut atau cendawan dapat terjadi apabila dalam keadaan lembab. Ini dapat dicegah dengan mencari sumber terjadinya kelembaban tersebut kemudian diperbaiki. Ini adalah contoh ketika membersihkan kamar. 4. Kebersihan dan persyaratan fasilitas dan peralatan kamar. WC. Pada umumnya di suatu hotel terutama yang bertaraf internasional, WC biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi bersama-sama dengan urinoir, dan kamar mandi berada dalam satu unit ruangan tersendiri yang disebut toilet room, dan biasanya berada dalam kamar. Persyaratan untuk WC atau urinoir: pertama, bersih dan tidak berbau. Kedua, tipenya harus water cell atau kloset dan dilengkapi dengan tempat cuci tangan. Ketiga, pada hotel yang bertaraf internasional perlu dilengkapi kertas toilet. Keempat, harus didisinfeksi baik di lantai maupun bagian luar dari hall toiletnya tiap kali tamu check out. Berikut adalah contoh gambar WC yang bersih. B. Kamar mandi. 1. Persyaratan untuk kamar mandi: bersih dan tidak berbau, lantai tidak boleh licin, dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak merendeskan air. Dinding kamar mandi harus dari bahan kedap air, jangan memakai bat turbo. Perlu dilengkapi dengan shower, keran air dingin dan panas, tirai penutup dan geser kaki serta dilengkapi kaca toilet. C. Tempat tidur. Secara umum, persyaratan untuk kamar tidur sebagai berikut: 1. Kondisi ruangan tidak pernah berbau. 2. Bebas dari kemungkinan terpajang. 3. Bersih dan tertata rapi. 4. Suhunya sekitar 18-28 derajat Celcius. 5. Kelembapan sekitar 40-70%. 6. Dinding pintu jendela yang tembus pandang atau cahaya dilengkapi dengan tirai. Berikut adalah contoh dari gambar kamar mandi dan tempat tidur. D. Penerangan. 1. Persyaratan untuk penerangan kamar. 2. Harus dapat memberikan suasana tenang. 3. Tidak menyilaukan. 4. Untuk beberapa jenis lampu tertentu perlu dipasang kop lampu agar sinarnya tidak langsung menyinari tempat tidur. 5. Intensitas cahaya yang diperlukan adalah 6. Lampu untuk pintu masuk 25-40 watt. 7. Lampu langit-langit kamar 100 watt. 8. Lampu untuk diri 40 watt. 9. Lampu meja kamar 40-60 watt. 10. Lampu baca 40 watt. 11. Lampu tidur pojok 25 watt. Berikut adalah contoh gambar penerangan ruangan. 5. Sanitasi catering. Dalam kegiatan hotel adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan makanan yang diolah dan dihidangkan dalam sebuah hotel. Kegiatan catering ini bisa berupa penyediaan makanan dan minuman untuk keperluan hotel sendiri dan penyediaan
makanan untuk di luar hotel atau outside catering. Pada umumnya, pengawasan ini diperlukan untuk mencegah tersebarnya bermacam-macam penyakit lewat makanan. Hal ini dapat ditunjukkan pada keadaan bahan makanan dengan pernyataan: 1. Sayur mayur, buah-buahan harus segar dan tidak busuk. 2. Bahan makanan kaleng harus dicek, kemungkinan ada kebocoran. 3. Bahan pembuatan kue atau tepung pewarna bebas dari serangga dan disimpan dengan baik. A. Cara menyajikan. 1. Meja makan dan lantai ruang makan bersih, terlihat tidak ada lalat. 2. Cukup pencahayaan alam atau buatan. 3. Pengambilan makanan melalui jendela khusus dari tempat penyimpanan makan masuk agar bebas lalat atau serangga. 4. Di dinding ruang berwarna terang. 5. Pintu ruang dapat menutup sendiri, sebagian tertutup dengan kawat kasa. 6. Pentingnya menjaga higienis dan sanitasi hotel. Hotel dapat diartikan sebagai tempat menginap bagi umumnya yang dikelola secara komersil, terdiri dari beberapa kamar dan menyediakan juga makanan atau minuman. Selain itu, kebersihan dan kesehatan hotel juga mempengaruhi minat para wisatawan. Karenanya, kebersihan ini akan dapat membantu meningkatkan kepariwisataan di Indonesia. Di Indonesia dikenal juga sebagai tempat yang sejenisnya dengan sebutan yang berbeda, tapi mempunyai sifat fungsi yang sama, hanya agak berbeda dalam fasilitas dan pelayanan. Misalnya losmen, penginapan, wisma, dan lain-lain. Titik dalam industri kepariwisataan di mana hotel dituntut dapat memberikan kepuasan kepada tamu, baik dari fasilitas yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan tamu. Oleh sebab itu, pihak hotel harus mampu menciptakan suasana yang dibutuhkan oleh tamu. Salah satu caranya meningkatkan higienis dan sanitasi pada semua departemen. Hal ini merupakan usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia. Penerapan hygiene dan sanitasi perlu dilakukan, diantaranya penerapan hygiene sanitasi kitchen departemen, peralatan dapur, karyawan dapur, serta penerapan hygiene sanitasi makanan minuman. Jasa pelayanan hotel mempunyai dampak positif. Sebagai tempat istirahat yang baik dan kesenangan hidup juga dapat menimbulkan dampak terhadap masalah kesehatan masyarakat. Misalnya, para wisatawan juga dapat membawa penyakit yang belum ada di daerah yang dikunjungi, seperti penyakit AIDS. Oleh karena itu, perlu sekali dilakukan usaha disinfeksi semua peralatan bekas pakai, seperti tempat tidur, kamar mandi, jamban, serta peralatan makan dan minum. Hotel yang saniter akan sangat menunjang dan dalam memberikan kepuasan kepada para pengunjung. Pengaruh hygiene dan sanitasi kamar, makan, minuman, dan lingkungan hotel. Penanggalan kegiatan hygiene dan sanitasi yang relevan dengan manajemen perhotelan diantaranya mencakup masalah kebersihan kesehatan dan kerapian kamar tamu hotel, lingkungan hotel, makan, minuman, serta dapat memberikan kepuasan tamu hotel. Hygiene sanitasi kamar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan tamu. Yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan tamu adalah makanan dan minuman. Sehingga untuk memperoleh kepuasan tamu yang optimal, faktor makanan, minuman, lingkungan, dan kamar perlu ditingkatkan. Berikut video terkait dengan sanitasi hotel. Welcome to Pangeran Hotel Pekanbaru. As the time passing by, many things that we cannot avoid in this life.
Before you come to the lobby, not only we have prepared wastafel and hand sanitizer in every outlet, but also we have prepared temperature checking for your cleanliness and your healthy. After all is has complete, you straight forward to registrations. To ensure you feel safe and protected, we implement physical distancing in a crowded place. We also prepared and put the necessary mark on the floor for your safety. However, we have to be passionate and believe we can get through with positive thinking and always try to be better for you. In this new normal, we are changes to be better to make you safe and comfortable when you are here with us. When preparing your breakfast, we prioritize cleanliness and choice of quality raw materials. Soon, we are ready to see and serve you again with an excellent cleanliness in all of the parts of our hotel. We will always serve you with kindness to make your stay experience enjoyable. We are transforming to ensure you that we are the best hotel in hospitality just for you. For your convenience, we have prepared hand sanitizer and cleaned all of the rooms and meeting rooms with alcohol and disinfection for your safety. And also we always make sure our employees to use precaution tools such as masks and hand gloves for our healthy. We look forward to welcoming you back with heartfelt service in our hotel in this new normal. Please all translate the video in Indonesian, please. Write them down on a sheet of paper and collect them next week. Good luck and goodbye. Demikianlah hasil pemaparan dari kami tentang sanitasi hotel. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.